Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kau telah berkenan memberkati dan menyertai GP Kris Kelapa Gading. Dengan anugerah-Mu telah berusia 16 tahun, suatu kurun waktu yang sangat luar biasa, berkat penyertaan dan anugerah-Mu. Sehingga olehnya GP Kris yang dimulai dari tempat yang kecil, berkembang menjadi begitu banyak GP Kris di Jakarta ini. Biarlah Tuhan GP Kris Kelapa Gading yang ke-16 ini juga Engkau berkati dan akan berkembang dan terus bercabang-cabang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan, di usia yang ke-16 ini Engkau berkenan memberkati GP Kris akan semakin dewasa dalam kebenaran, tertanam dalam kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, dan menghasilkan buah kebenaran. Oleh karenanya Tuhan, berkenan akhirnya Engkau mengungkapkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami simak dan dengar bersama-sama. Dan biar kebenaran firman-Mu Tuhan menerangi hati, jiwa, dan roh kami. Dan kebenaran firman-Mu juga Tuhan menjadi petunjuk bagi kami di dalam kami melaksanakan, menunaikan tugas yang Kau percayakan bagi kami. Tunjukkan pada kami ya Tuhan, apa yang harus kami perbuat melalui kebenaran firman. Basuh dan tekan seluruh kebenaran kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak dan pantas dan berkenan di hadapan-Mu untuk menjadi ladang-ladang subur bagi kebenaran firman. Sehingga ketika kami terima dan dengar firman, firman mendapat tempat yang teristimewa dan termulia di hati kami. Sehingga firman dapat berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan hidup kami dikuasai oleh kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu yang menguasai hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini menjadi alat yang indah dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga lewat kebenaran Tuhan Engkau diagungkan, Engkau dipermuliakan. Lengkapi hamba dengan hikmat, marifat, kuasa, otoritas, wibawa, dan karakter ilahi. Kekang dan kendalikan, kuasai bibir, lidah, mulut hamba-Mu, sehingga setiap huruf ataupun kata yang Kau izinkan terucap, jangan satu pun dari pikiran atau dari kasih hamba-Mu, tapi biar semua mengalir dengan indah dari surga, yang penuh urapan dan kuasa, dan diagungkan, dipermuliakan. Dan kami mendengarkan dan menyampaikan, sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama jika saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-16. Puji Tuhan, saya bersyukur menjadi bagian GP Kris walaupun tidak aktif. Ya, kenapa? Saya ingat betul dulu masih di Batu Ceper, tempat yang kecil, terus kemudian pindah di sebelah di gereja Gerakan Pantai Kosta kalau tidak salah ya, tahun 1993, sampai akhirnya bisa berada tempat ini lewat tambahnya Muse Setiawan, dan sampai berkembang di Bogor, dan hari ini luar biasa GP Kris Pasar Baru berkembang menjadi GP Kris Kelapa Gading, GP Kris Tangerang, juga GP Kris Bekasi. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan yang menyertai GP Kris, dan tentunya Tuhan juga punya pengharapan-pengharapan yang luar biasa bagi GP Kris. Selamat berkarya bagi Tuhan, dan mari kita simak kepada firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sekali lagi, Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman
yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan berkati. Berbahagia kita yang gemar merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya kebahagiaan itu akan menjadi lebih sempurna bila mana kita mendisiplinkan diri kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai falsafah hidup kita, pedoman hidup kita, dan menjadi acuan baku hidup kita, serta kita hidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasihat Paulus kepada gereja di Kolose dan juga tentunya kepada gereja Tuhan di GP Kris Kelapa Gading ini, diingatkan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini ada tujuan. Tujuannya adalah bukan tujuan individu, bukan tujuan kita, tujuan ilahi, yaitu tujuan Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan kita yang paling berharga, yaitu dirinya sendiri dianugerahkannya kepada kita, agar kita berubah menjadi manusia-manusia ilahi, manusia-manusia yang bertabiat surgawi, manusia-manusia yang berkarakter surgawi, dan manusia-manusia yang hidup di dalam kebenaran sama seperti Kristus. Itu adalah pengharapan-pengharapan Tuhan yang Tuhan inginkan atas gerejanya. Kemudian ketika dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, ini juga memperingatkan kepada gereja Tuhan bahwasanya kita ini menerima tanggung jawab surgawi, tanggung jawab ilahi, tanggung jawab yang lebih besar dari tanggung jawab apapun yang pernah kita terima di pundak kita. Karena itu penekanannya jelas dalam ayat yang ke-6 yang berikut dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Menjadi orang Kristen di akhir zaman ini bukan perkara yang mudah. Kalau sekedar menjadi orang Kristen mudah, tetapi menjadi orang-orang yang menghidupi hidup kekristenan, menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi karakter dan tabiat Kristus, kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi banyak rongrongan, dan kita menghadapi banyak dilema. Karena kita menghadapi tantangan yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Kalau gereja mula-mula menghadapi tantangan aniaya fisik, gereja Tuhan di akhir zaman ini yang dihadapi bukan tantangan fisik, justru tantangan etika, tantangan moral, tantangan sosial, tantangan teologis, dan berbagai macam tantangan lainnya. Karena itu menjadikan kita tidak mudah menjadi anak-anak Tuhan, tidak mudah untuk mengimplementasikan tabiat ilahi, karakter ilahi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dengan berkata demikian saya bersikap skeptis atau berpandangan pesimis? Tidak. Tapi realitas yang sesungguhnya inilah kita hadapi. Saya mencermati perkembangan teknologi yang sekarang ini, kita berada di tengah situasi yang super modern, bukan lagi sekedar modern. Saya masih ingat tahun-tahun 90-an, ya, untuk berhubungan atau berkomunikasi itu sangat terbatas. Yang ada waktu itu baru telepon seluler belum seperti sekarang. Waktu itu masih AMPS, itu pun sudah dianggap modern. Kemudian yang ada selain daripada itu, saya lupa namanya itu apa, kalau kita mau kirim SMS, kita hubungi operatornya dulu, nanti operatornya menyampaikan pesannya ke pesawat yang kecil, apa lupa namanya itu. Pager, ya. Terus kemudian waktu berkembang. Dari pager, akhirnya mulai dari AMPS menjadi GSM. GSM masih bermasalah. Seluler GSM geser sedikit mati karena waktu itu BTS masih terbatas. Nah sekarang
Ketika kita dengan Android, dengan iOS dan lain sebagainya, kita memasuki era baru. Di era yang baru ini kita bisa mendapat informasi berbagai hal dengan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi yang paling sederhana saya cermati, saya amati adalah waktu kita lebih banyak terkuras untuk apa? Beraktivitas dengan selembar telapak tangan dengan 2 jempol. Sibuk gadgetan pagi, sore, siang, bahkan sampai di tempat tidur pun gadget, mami cakap toilet pun gadget tidak pernah lepas. Yang paling miris menjadi keprihatinan saya apa? Hubungan suami istri menjadi tidak harmonis gara-gara teknologi yang namanya gadget. Anak-anak menjadi fatherless, suami menjadi kehilangan suami atau husbandless. Karena apa? Karena gadget. Bahkan lebih miris lagi, gereja pun orang sudah tidak lagi merasa wajib harus pergi ke gereja. Ngapain capek-capek ke gereja? Sudah parkirnya susah, belum lagi di jalan lalu lintasnya crowded. Belum lagi ini itu sudah di rumah saja bisa lewat gadget. Toh ketemu Tuhan juga, betul nggak sih? Atau saya yang terlalu berlebihan? Beberapa teman-teman saya dari gereja yang mega church sampai gereja yang kecil, yang gereja jemaatnya cuma 20-30, sama-sama komplain, sama-sama mengeluh, sama-sama merintih. Kenapa? Karena jemaatnya sudah tidak lagi tertarik untuk pergi ke gereja. Kenapa? Mereka lebih senang ibadah di rumah lewat YouTube dan lain sebagainya. Sistem online lebih menggiurkan. Apakah benar ini yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan kehendaki? Itu sebab saya katakan, di akhir zaman ini menjadi anak Tuhan semakin tidak mudah. Kenapa? Begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Lebih celakanya lagi sekarang, teknologi berkembang bukan lagi Android atau iOS, tapi sekarang sudah menjadi AI. Artificial Intelligence itu ternyata IQ-nya melebihi Einstein. Einstein berapa IQ-nya? Ada yang tahu? Saya dengar kata orang, bukan menurut penelitian saya. Saya dengar kata orang kalau tidak salah 210 atau berapa. Itu Einstein orang yang jenius. AI itu bisa 800 IQ-nya. Sekarang manusia mana yang bisa mengalahkan AI? Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Apa hubungannya dengan Kristen kita saat ini? Jangan salah. Nanti akhirnya jabatan pendeta digeser oleh AI. Jemaat nggak perlu lagi ke gereja. Pergi ke gereja yang rambutnya putih itu udah bosin, nggak ada nyaman. Lebih baik apa? Setel gadget, AI bisa menghadirkan khotbah yang luar biasa. Puji-pujian pun sekarang sudah mulai diambil, bahkan musikus pun sudah mulai diambil oleh AI. Dan yang lebih miris lagi, ini mudah-mudahan bukan nubuat, ini bukan nubuat, bukan. Tapi saya memprediksi akhirnya nanti ada beberapa profesi sekuler akan diambil alih oleh AI. Bentar lagi nih ya, hati-hati para dokter. Udah capek-capek ya, untuk sekolah kuliah jadi dokter aja 8 tahun, spesialis minimum 4 tahun lagi atau berapa tahun lagi, 12 sampai 14 tahun jadi dokter spesialis. Ketika AI berperan, minggir. Kenapa? Begitu diskusi dengan AI, menceritakan keluh kesah pendidikan dan sebagainya, dia langsung tahu apa yang harus dikerjakan. Sementara dokter masih analisis, masih praduga, masih sifatnya diagnosis. Nanti para akuntan juga sama juga. Sekarang ini akuntan terus konsultan pajak bentar lagi minggir dengan adanya AI. Bener nggak sih? Mudah-mudahan saya salah. Kehidupan akan semakin sulit, persaingan semakin ketat. Yang paling miris bagi saya adalah ketika teknologi maju seperti itu, Tuhan akan menjadi sesuatu yang fiktif dan tidak lagi dibutuhkan oleh manusia di akhir zaman.
Ketika AI sudah berdunia, ketika orang sudah hidup dikendalikan, dikuasai oleh AI, maka AI akan tampil sebagai the new Lord in the world. Even though he's not the true Lord, but he will represent the true Lord by the false Lord. Dengan kecerdasannya, dengan kehebatannya, dia akan mengambil alih Tuhan yang sesungguhnya, meskipun dia adalah Tuhan yang palsu. Ini yang saya khawatirkan, ini yang saya cemaskan sebagai hamba Tuhan. Karena itu saya bersyukur ketika Pak Ipin telepon saya, Pak, kita ulang tahun, temanya bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan hal yang mudah bagi saya untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Kenapa saya katakan bukan hal yang mudah? Karena iblis saat ini bekerja dengan cara yang licik, dengan cara yang busuk, menghadirkan yang bukan Tuhan, menghadirkan yang bukan Allah. Tema kita adalah spiritual responsibility. Berbicara tentang spiritual responsibility, ini kita bertanggung jawab kepada 3. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang kedua, kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kepada masyarakat. Kenapa kepada Tuhan? Karena dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan Tuhan dalam Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini menjadi orang Kristen bukan sekedar orang Kristen, tapi kita ini harus menjadi anak-anak Allah, harus punya gen ilahi, gen Kristus. Ini yang paling penting. Supaya apa? Supaya kita bisa memagari diri, membentengi diri, agar ketika dunia dengan kecanggihannya tadi mulai mendunia, kita punya filter, kita punya benteng, dan kita punya punya tanggung jawab, dan kita dengan tanggung jawab itu kita bisa membentengi diri, menjaga diri. Tanggung jawab pertama kita adalah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki tanggung jawab yang besar. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Izinkan saya mengutip, saya bacakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapapun kita, ketika kita membuka hati dan percaya kepada Tuhan, maka walaupun kita ini adalah manusia yang dilahirkan sebagai makhluk berdosa, kita ketika menerima Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita dikatakan dalam Yohanes ayat 12, kita berubah menjadi teknazeu. Apa itu teknazeu? Teknazeu itu berarti karakter Allah, tabiat Allah, pribadi Allah dicangkokkan ke dalam diri kita sebagai gen yang baru, sehingga kita menjadi ciptaan baru, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 5:17, bahwa saya sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini harus kita mengerti, harus kita sadari bahwa dalam diri kita ada kuasa ilahi, ada karakter ilahi, ada tabiat ilahi yang menghidupi kita. Oleh karena itu, dengan inilah kita bisa membentengi diri kita, kita bisa memagari diri kita dari ancaman kemodernisasi atau kemajuan zaman. Yang kedua, kita bisa menyadarkan diri kita bahwa kita punya tanggung jawab besar, tanggung jawab berat, tanggung jawab yang tidak tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan. Apa tanggung jawab kita kepada Tuhan? Sebagai anak, tentu atribut kita membawa nama Bapa kita. Sebagai ilustrasi sederhana,
Kalau seorang itu we atau seorang itu tan, ketika dia berbuat salah, yang disebut siapa kira-kira? Namanya atau marganya? Marganya kan? Ketika disebut marganya, yang kena satu orang, satu individu atau satu keluarga besar? Satu keluarga besar. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, nama Tuhan, karakter Tuhan, tabiat Tuhan dicangkokkan, ditransformasikan dalam diri kita. Dengan demikian yang semula kita berdosa, semula kita lemah, semula kita tidak berdaya, kita ini adalah orang-orang yang mendapat privilege dari surga, mendapat hak istimewa sebagai teknazeus, sebagai anak-anak Allah. Manusia berdosa diubahkan menjadi manusia yang punya karakter ilahi, punya tabiat ilahi. Cirinya apa? Cirinya sederhana. Sebelum kita menerima kuasa, sebelum kita menerima otoritas ilahi yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, dosa itu adalah kewajiban. Sekali lagi, sebelum kita menerima Tuhan, sebelum Kristus hadir dalam hidup kita secara permanen menjadikan kita anak-anaknya, dosa bagi kita adalah kewajiban. Tetapi ketika kita menjadi teknologi, ketika kita menjadi anak-anak Allah, dosa itu adalah pilihan, bukan lagi kewajiban. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah dalam diri kita yang menopang kita, memampukan kita, memberi pemberdayaan baru. Dengan pemberdayaan ilahi tadi kita bisa berkata tidak kepada dosa. Inilah keuntungan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, kembali ke Kolose pasal yang kedua. Dengan jelas dikatakan karena kamu telah menerima Kristus. Sebagai penerima Kristus tentunya Tuhan memiliki pengharapan-pengharapan bagi kita. Apa yang diharapkan Allah dari kita, yang diharapkan dari kita adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, untuk tetap dalam Dia berarti kita harus tertanam di dalam Kristus. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuah banyak, tapi di dalam aku kamu akan berbuah. Tapi kalimatnya ada yang lebih menarik ketika Tuhan mengatakan tentang hubungan antara ranting dengan pokok. Ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya, ranting yang tidak buah dipangkas. Nah, ketika berbicara tentang ranting yang tertanam tadi akan menghasilkan dua jenis ranting. Ranting yang berdaun lebat tapi tidak menghasilkan buah. Contohnya apa? Ke gereja rajin, gak pernah absen. Kegiatan semua gereja dia ada, dia ikut ambil bagian. Bahkan pelayanan pun dia ambil bagian. Sehingga apa? Tampil saleh, tampil seolah-olah menjadi berkat, ramah, pemurah, dan lain sebagainya. Tetapi ada tetapinya. Apa tetapi? Performanya betul, kelihatannya begitu. Tapi sebetulnya itu hanya casing. Sedangkan manusia batinnya, manusia asli dalam dirinya belum banyak mengalami perubahan-perubahan. Contohnya gimana? Sederhana saja. Begitu kesinggung sedikit, langsung karakter aslinya muncul. Kalau di mimbar, waduh, khotbahnya luar biasa. Kalau jadi pengkhotbah, kalau jadi WA, wah, luar biasa. Kalau jadi pemusik luar biasa, tetapi begitu tersinggung perasaannya, harga diri atau martabatnya tersinggung sedikit, langsung karakter aslinya muncul. Ini yang dimaksudkan dengan bertumbuh, berdaun lebat, tapi tidak menghasilkan buah. Kristen seperti ini akan risikonya dipangkas, disingkirkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan yang berbuah? Yang berbuah pun juga akan dibersihkan oleh Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita bersungguh dengan Tuhan, semakin kita menyerahkan diri kita sepenuhnya total kepada Tuhan, semakin kita mentaati Tuhan, mematuhi Tuhan, kita akan menghadapi hal yang lebih menyakitkan dari yang kita harapkan. Asumsi kita kalau kita hidup dalam Tuhan, kita menyerahkan Tuhan, kita intim dengan akrab dengan Tuhan, hidup akan menjadi running smooth, running well. Jangan bermimpi.
Kita pikir kalau kita serius dalam Tuhan, kita aktif dalam pelayanan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, benar dan hati yang tulus, kemudian hidup akan jadi lebih baik. Tidak. Semakin kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tantangan semakin besar. Kenapa? Setan akan cemburu dan setan tidak senang melihat kita intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, patuh dan taat pada kehendak Tuhan. Serba salah nggak? Serba salah. Jadi di Kristen mediocrity, Kristen setengah-setengah, aman. Kenapa? Setan nggak akan ganggu gugat. Tapi ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, setan tidak senang. Setan akan berusaha menciptakan berbagai masalah supaya apa? Supaya kita tidak sungguh-sungguh setia. Apa yang harus kita berbuat? Tetaplah setia, sebagaimana tadi pujian yang kita panjatkan. Apapun yang terjadi, tetap setia. Kesetiaan itu akan teruji, terbukti, bukan ketika semuanya indah dan nyaman. Kesetiaan itu justru akan terbukti, akan teruji ketika kita menghadapi segala sesuatu yang berbalik arah, yang bertolak belakang dengan pengharapan-pengharapan kita. Masihkah kita tetap setia? Sedikit ilustrasi saja ya, ilustrasi ini. Ketika masih miskin, masih hidup pas-pasan atau hidup susah, yang paling setia siapa? Suami pak istri? Suami pak istri? Setahu saya istri yang paling setia. Tapi nanti kalau ranking dia mulai naik, kedudukan mulai cuan mulai melimpah, mulai kedudukan uang, yang paling setia siapa? Tetap istri. Suami biasanya nggak tahan godaan. Kesetiaan suami teruji nanti ketika ia mapan, ketika ia mampu, ketika kuat dan lain sebagainya. Masih tetap nggak mencintai istrinya, maaf bicara berubah, nggak seksi lagi, nggak seperti apa, nggak seperti ratu desa atau pembang kampus atau lain sebagainya. Manusiawi kan? Ya manusiawi itu untuk manusia, untuk kita tidak boleh. Kita bukan manusiawi. Ini bukan peri kemanusiaan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang saya bicarakan adalah peri ketuhanan. Peri ketuhanan sekali setia, tetap setia apapun yang terjadi, tetap setia sebagaimana Yesus setia, kita pun juga harus tetap setia. Jadi pengharapan Tuhan adalah karena kamu telah menerima Kristus, itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus. Artinya adalah apapun yang terjadi, fokus kita harus tetap kepada Tuhan Yesus, dan gaya hidup kita pun harus meneladani Kristus, sehingga apa? Kita harus benar-benar mengimplementasikan privilege yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apa kehormatan Tuhan berikan kepada kita? Yaitu apa? Dalam 1 Korintus 3:16 firman Tuhan mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Allah. Kalau bait Allah berarti Allah tinggal di sana atau tinggal di sini? Di akhir zaman ini Allah baik tinggal di sini, bukan tinggal di sini. Kalau tinggal di sini akhirnya apa? Allah Tuhan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Gelar profesor, dokter teologi, dokternya nggak tahu-tahu 3-4 bisa, dokter misi, dokter apa teologi, dokter bahasa, dokter literatur, dokter bahasa dan sebagainya. Tetapi sayangnya apa? Dia nggak percaya Tuhan karena apa? Hanya pengetahuan. Tapi maaf bicara, ada jemaat saya, orang yang biasa-biasa, nggak hebat, nggak luar biasa. Tapi kalau dia berdoa, salah-salah, pelok-pelok, tapi dijawab oleh Tuhan. Memang hidupnya benar-benar setia kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Kenapa? Tuhan ada di hati. Apa maksudnya? Jangan sampai Tuhan kita simpan di sini. Tuhan simpan di hati. Jesus Christ is not knowledge. He is personal. Tuhan Yesus itu bukan pengetahuan, dia adalah pribadi. Kalau hubungan suami istri hanya sebatas sini, maka saya jamin hubungan nggak akan bertahan lama, nggak akan harmonis. Tapi kalau hubungan hati ke hati, apapun yang terjadi, engkau istriku yang tercinta, engkau segalanya bagiku. Istri pun juga begitu pada suaminya. Ya, kebetulan ada anak angkat saya sama saya. Dia tahu persis bagaimana kondisi istri saya itu sudah berapa puluh tahun.
Sekarang lagi lebih parah lagi, jalan pun di rumah, kalau saya tinggal sendiri saya agak repot. Kenapa? Karena jalannya sebagai tongkat dan rambang-rambang, matanya sebagai itu nggak bisa lihat. Dan sudah berapa puluh tahun, ya kalau bicara dewasa, saya tidak perlu panjang lebar, kira-kira saudara tahu lah. Tapi dengan keadaan seperti itu saya harus mencari pengganti atau saya ngompreng dan lain sebagainya, tidak mungkin. Namanya setia, ya apapun harus tetap dampingi. Kalau faktor hati yang mempersatukan, maka izinkan saya mengatakan, kalau hubungan kita bangun atas dasar korelasi hati ke hati, maka apapun yang terjadi, kesetiaan itu akan bisa dijunjung tinggi dan dipelihara dengan baik. Contoh yang paling alkitabiah adalah Tuhan Yesus setia, kesetiaan dibuktikan lewat mati kayu salib. Tuhan Yesus mati untuk orang saleh, untuk orang baik atau untuk orang berdosa. Ya toh? Seberdosa apapun keadaan kita, dia tetap setia, dia rela mati di kayu salib karena ia mengasihi kita, dia setia kepada kita. Kesetiaan seperti ini yang harus kita terapkan dalam diri kita. Karena itu kita harus memiliki gaya hidup seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Karena itu hendaklah kamu tetap dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar dalam Dia berarti kita memiliki basic, memiliki fondasi, memiliki sumber kehidupan itu dari Kristus. Akar ini bagian dari pohon. Pohon tidak akan bisa bertumbuh kalau tidak punya akar. Karena akar itu tugasnya apa? Akar itu tugasnya adalah mencari, menggali ke tanah, menerobos tanah, sampai ke dalam, mendapatkan apa? Mendapatkan nutrisi, mendapatkan gizi, mendapatkan kalium, mendapatkan sinkron, mendapatkan segala macam yang dibutuhkan oleh pohon. Dari yang didapat oleh pohon, dari dia dapat akarnya diserahkan kepada batang, kemudian diserahkan kepada daun. Daun mengalami fotosintesa, akhirnya terjadi pertumbuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak cukup hanya dengan kita rajin ke gereja. Maaf, rajin ke gereja itu bagus. Tapi sekarang gereja ini berubah menjadi beberapa versi. Ada entertain church, ada yang truly church. Gereja yang entertain itu apa? Contohnya, gereja hanya menyajikan, menawarkan hal yang indah untuk dipandang, indah untuk didengar, tapi tidak menyentuh hati, tidak merubah karakter, tidak merubah tabiat. Maaf, saya salah ngomong gak sih? Ini sedang terjadi loh. Di dekor luar biasa, pakai videotron, musik segala, nggak salah. Tapi kalau hanya tujuan mengumpulkan orang untuk bersuka cita, hanya menikmati suasana, tetapi tidak menyentuh hati, pulangnya tetap gitu-gitu aja. Pulangnya tidak pernah mengalami pertumbuhan iman, tidak pernah mengalami perubahan karakter. Apakah itu disebut gereja? Kalau GP Kris bisa menghadirkan begitu banyak cabang, berarti GP Kris dipercaya oleh Tuhan menjadi gereja yang benar-benar hidup dan benar-benar berakar di dalam kebenaran. Maaf, saya bukan memuji, bukan. Karena kebetulan dari nol GP Kris ini saya ngikutin. Dan saya kebetulan dulu juga cerita dulu Pak Yanto, beberapa majlis, Pak Yanto jadi gembala, masih saya jangan. Saya bukan tipe gembala. Saya bersyukur kalau GP Kris Pasar Baru ini menjadi bercabang, menjadi berkembang luar biasa. Terus maju dan tetap semangat. Terus tertanam di dalam kebenaran. Karena tanam dalam kebenaran, maka buahnya pun akan menjadi buah kebenaran. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berarti kita harus memiliki basic yang benar. Basic apa? Kristus. Tidak boleh yang lain. Kemudian dikatakan yang dua, dibangun di atas Dia. Nah, waktu bangun gereja ini mulai direncanakan, saya mulai mikir, kalau dibangun caranya gimana? Kalau dibikin tingkat begini, apa harus dibongkar semua? Ternyata apa? Ternyata Tuhan berkati GPKIS dengan insinyur yang brilian. Tidak dibongkar, hanya disuntik di beberapa tempat, dipasang habim. Habim tadi akhirnya tetap bisa pakai ibadah, tetap bisa menjadi bangunan seperti sekarang ini. Bangunan ini kalau pondasinya tidak kokoh pasti ambruk kanan, ambruk kiri. Kekristenan pun juga demikian. Kalau pondasi kita bukan kebenaran, kalau pondasi kita bukan Kristus,
maka gereja akan menjadi apa? Bukan lagi gereja, tapi hanya tempat berkumpulnya orang-orang yang apa? Orang-orang Kristen, tapi bukan anak-anak Tuhan. Kok sinis banget sih, Pak? Ya, memang harus sinis. Kenapa? Supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam kebenaran. Karena sekali akhir zaman ini, maaf bicara, sekali maaf bicara, saya pembicara, saya tahu kelemahan pembicara. Gereja seringkali pembicara ambil sebagai motivator. Datang ke gereja nanti diberkati berlimpah-limpah. Apakah dengan berkat berlimpah, sukses usaha menjadi multimilioner sudah jamin masuk surga? Belum tentu. Pergi gereja rajin berdoa, nanti mau sakitmu sembuh, kalau stadium berapapun sehat pasti sembuh. Apakah dengan sembuh masih masuk surga? Belum tentu. Karena tujuan Tuhan Yesus datang bukan menyembuhkan secara fisik. Tuhan Yesus menyembuhkan karakter kita, menyembuhkan moral kita, menyembuhkan akhlak kita, supaya kita layak menjadi pendampingnya di surga. Saya bikin pusing sedikit ya. Kita terima Tuhan Yesus karena pengen masuk surga atau apa? Ya masuk surga apa? Kalau tujuan sudah masuk surga, cuma jadi orang Kristen, maka saya prihatin. Nanti jangan-jangan nggak masuk surga. Kenapa? Karena nggak ada tuh di firman Tuhan mengatakan percaya dia jadi masuk surga. Yang ada Pak, dari Yohanes 14 ayat 23 mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu tidak ada, tentu aku memberitahukan kepadamu. Tuhan katakan apa? Kalau tempat itu sudah sedia, aku datang menjemput kamu supaya apa? Bukan supaya kamu masuk surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya Tuhan inginkan apa? Ada korelasi keintiman kemanunggalan antara kita dengan Tuhan, kekal sampai dalam keabadian. Jadi surga bukan tujuan utama. The main purpose there is tujuan utama adalah kita bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya berdampingan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Kristus mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Karena itu Tuhan ingin kita menjadi bertumbuh lebat bagi kemuliaan Tuhan. Kalau mau bertumbuh lebat harus berakar dalam. Berakar dalam apa? Berakar atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita harus rajin menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya kita bisa dibangun atas dasarnya apa? Atas dasar kebenaran, dibangun atas dasar Kristus. Jadi kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Hendaklah teguh dalam dia, di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Akan saya ringkas. Pertumbuhan yang sejati mencakup 3 aspek. Bertumbuh ke bawah yaitu berakar, semakin dalam akarnya, semakin mengakar hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Akar kita tidak lain hanya Alkitab, hanya firman Tuhan. Yang kedua, bertumbuh ke atas, memiliki batang yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh angin-angin pengajaran. Ada Kristen progresif, ada Sintion, ada segala macam, biarkan itu berkembang. Tapi aku akan tetap dalam Kristus, dan aku tetap dalam dia, dan aku tidak akan peduli dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Dan yang ketiga, menghasilkan buah. Apa yang maksud dengan menghasilkan buah? Menghasilkan buah adalah hidup kita berdampak bagi orang-orang yang ada sekeliling kita. Hidup kita mendatangkan manfaat, dan hidup kita menjadikan orang bisa mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Lewat tutur kata kita orang bisa mendengarkan suara Tuhan. Lewat wajah kita yang ramah, yang penuh kasih, yang nyaman, orang bisa memandang Kristus. Lewat tingkah laku dan tindak tanduk kita, orang dapat merasakan kehangatan kasih dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu Bapak kasih dalam Tuhan, mari kita mendisiplinkan diri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam kebenaran, yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan.
Moto yang harus kita pegang, moto yang harus kita jadikan pedoman hidup kita adalah semakin bertumbuh dan semakin berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya? Semakin mengenal Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Bagaimana bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mengalami pribadi dengan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Dan orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ia pasti akan bertumbuh dan dia akan berbuah lebat. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita simak dan kita terima dan dengar bersama-sama. Kita renungkan sebenarnya firman Tuhan yang sudah kita terima. Ketika Tuhan memilih kita, tujuannya adalah agar kita menghasilkan buah. Seperti katakan dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Untuk bisa berbuah, kita harus tertanam di dalam kebenaran. Dan buah-buah yang Tuhan inginkan adalah buah-buah roh, yaitu di mana dalam hidup kita menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan semua itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan dalam segala keterbatasan apa yang Engkau inginkan untuk jemaat-Mu GPKS Kelapa Gading ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menyertai GPKS sehingga GPKS Kelapa Gading boleh berusia 16 tahun. Dan kami percaya di usia 16 ini GPKS akan semakin dewasa di dalam kebenaran. Semakin kokoh dalam kebenaran dan semakin bertumbuh dalam kebenaran dan akan berkembang biak dan akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama. Berkati GPKS Kelapa Gading ini ya Tuhan. Jadikan GPKS Kelapa Gading ini menjadi representasi kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia yang bergejolak, di tengah-tengah dunia yang sedang ditipu, sedang disesatkan oleh dunia ini. Biar Tuhan GPKS Kelapa Gading menjadi terang Kristus, menjadi garam bagi dunia ini, sehingga bersama Engkau Tuhan, GPKS akan Kau pakai untuk menjangkau, memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk GPKS Kelapa Gading. Berkati ya Tuhan dengan tempat ibadah yang Engkau tetapkan, agar jemaat-Mu yang ada di Kelapa Gading dan sekitarnya dapat Tuhan beribadah, memuji-Mu, mengagungkan-Mu, meninggikan-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh keleluasaan, dengan penuh keagungan, dan lebih dari semua itu Tuhan, GPKS Kelapa Gading dapat menjadi alat untuk menuai, menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba Bapak Pendeta Ipin Alang bersama dengan para majelis, bersama dengan para aktivis, urapi dan pakai jihad-Mu untuk menyatakan keagungan dan kebesaran-Mu Tuhan. Bersama Engkau Tuhan kami percaya, kami akan menjadi pemenang dan kami akan menjadi penjala-penjala bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi umur, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.